Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan malam sejahtera buat para sekalian. Yang kami hormati Bapak Direktur Pelayanan Advokasi Pemerintahan, Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten Kota yang membidangi urusan Kominfo dan pemerintahan desa di wilayah Sumatera. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa dan Bapak Ibu perangkat desa serta kegiatan Dinas Percepatan Transformasi Digital Desa. Belum saya melanjutkan sambutan, mohon izin Pak Ibu dan Bapak semua. Permohonan maaf dari Bapak Dirjen atau Jenderal Pemerintahan Desa karena pada saat ini tidak langsung ada penugasan komunikasi, kemudian direktur kami juga tidak bisa hadir karena pada saat yang bersamaan beliau sedang mengikuti sesi dari tim dua yang melaksanakan izinkan Bapak dan Ibu kami membacakan sambutan Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa dalam kegiatan Dinas Percepatan Transformasi Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita. Yang saya hormati Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kami hormati Bapak Direktur Pelayanan Aplikasi Pemerintahan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten Kota yang membidangi urusan Kominfo dan pemerintahan desa di wilayah Sumatera. Saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa, saya hormati Bapak Ibu perangkat desa serta giat-giat Dinas Percepatan Transformasi Digital Desa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari yang baik ini kita bisa hadir mengikuti kegiatan Dinas Percepatan Transformasi Digital Desa dalam keadaan virtual. Saya berharap kegiatan yang baik ini dapat menjadi media untuk mendorong pemerintahan yang berkualitas, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa baik. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta Permendagri Nomor 156/4/873 Tahun 2021 tentang penetapan nama, kode dan jumlah desa seluruh Indonesia tahun 2021 sebanyak 74.962 desa. Poin langkah konkret pemerintah dan Republik Indonesia Pak Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Peraturan ini merupakan platform kebijakan digitalisasi pemerintahan
untuk perpaduan langkah dalam pembangunan di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPPE hadir sebagai tool pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan efisiensi belanja pemerintah di bidang teknologi, informatika dan komunikasi. Dukungan ini secara nyata telah memberikan kontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi dalam suatu layanan administrasi pemerintahan dan layanan. Perpaduan yang tentunya didukung dengan pengelolaan data pemerintah dapat memperpendek rantai birokrasi sehingga memudahkan pengambilan keputusan pemerintah yang pada ujungnya dapat mendorong perbaikan layanan pada masyarakat. Berkenaan dengan kegiatan Bina Percepatan Transformasi Digital Desa merupakan arahan rapat terbatas Presiden Joko Widodo Istana Merdeka tanggal 3 Agustus 2020 yang menyampaikan bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun next pandemi akan mengubah cara kerja, beraktivitas, berkomunikasi, belanja, bertransaksi yang sebelumnya lain dengan kontak fisik menjadi lebih banyak online. Indonesia dapat memanfaatkan masa pandemi COVID-19 sebagai momentum untuk melakukan berbagai terobosan dan percepatan transformasi digital di berbagai sektor melalui satu perluasan akses dan meningkatkan akses kita di berbagai negara. Menyampaikan Allah pada tahun 2023 Kedua, persiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, serta sektor penyiaran. Tiga, percepatan integrasi pusat data nasional. 4. Persiapan kebutuhan SDM talenta. 5. Digital terkait dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi Informatika telah mengadakan kerjasama melalui nota kesepahaman antara Menteri Komunikasi dan Informatika dengan Menteri Dalam Negeri dengan nomor 121 dan nomor 119 tentang identitas tugas dan fungsi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Dalam Negeri dengan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa. Kerjasama tersebut dalam rangka memperkuat data antar pemerintah dalam upaya pelaksanaan percepatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dalam rangka penguatan tata kelola pemerintah desa yang serba mudah, cepat, dan terjangkau berbasis digital untuk mewujudkan desa maju, mandiri, dan sejahtera. Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia. Disrupsi telah terjadi di berbagai bidang kehidupan, termasuk administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
Hal ini menuntut dan memacu kita untuk melakukan adaptasi, adopsi, transformasi, dan kolaborasi pengelolaan pemerintah. Pemerintah dituntut untuk beradaptasi dan mengadopsi nilai-nilai baru dan melakukan transformasi budaya kerja melalui digitalisasi pelayanan, reformasi struktur yang efisien, dan regulasi yang kontekstual dan berkualitas. Nilai-nilai lama budaya birokrasi seperti lambat dalam bertindak, prosedur yang berbelit-belit, mental ingin dilayani, mental korup harus diubah menjadi birokrasi yang adaptif, cepat, responsif, efisien, dan berintegritas. Kerja-kerja konvensional harus dirubah menjadi kerja-kerja adaptif, transformatif, kolaboratif, didukung keberadaan digital pelayanan. Dengan jumlah desa sebanyak 74.962, maka digitalisasi dan kolaborasi menjadi suatu yang mutlak dilakukan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Tadi sepintas kita dengar Bapak Ibeng telah menyampaikan, beliau pun menjadi salah satu tim penilai pada Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2022 ini. Beliau menyampaikan bahwa calon-calon juara pada tahun ini sudah mengadopsi kaitannya dengan digital. Terobosan dan inovasi sistem informasi berbasis TIP dari pemerintah daerah dan pemerintah desa harus terintegrasi dengan sistem informasi di pemerintah pusat, misalnya sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD, profil desa dan kelurahan Prodeskel, sistem keuangan desa Kiskudes, sistem pendataan aset desa Kipades, dan aplikasi lainnya. Dengan adanya integrasi sistem informasi tersebut, nantinya akan semakin banyak informasi yang relevan sesuai kebutuhan analisa, evaluasi, dan pengambilan kebijakan. Apalagi di desa setiap tahun melakukan Musrenbang Des, otomatis data-data yang dibutuhkan pada Musrenbang desa itu harus valid. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini perlu disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai beberapa sistem informasi untuk penyediaan data desa, menganalisa tingkat perkembangan desa, memantau keuangan dan aset desa antara lain profil desa dan kelurahan, sistem evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, EPDeskel, sistem keuangan desa atau Kiskudes, sistem pendataan aset desa atau Kipades, permasalahan spesifik yang sering dihadapi dalam penyelenggaraan sistem informasi tersebut antara lain, 1. Keterbatasan jaringan internet yang ada di tiap daerah. 2. Ketersediaan infrastruktur digital. 3. Keterbatasan jaringan internet yang ada di daerah dan desa. 4. Kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis kepada perangkat desa yang membidangi. 5. Mutasi terhadap pegawai yang menangani berkaitan dengan sistem informasi. Dan yang keenam, kualitas dan kuantitas data yang terkumpul masih belum sesuai yang diharapkan. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya juga mendorong seluruh unit penyelenggara pelayanan publik, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, serta tingkat pemerintah desa, untuk secara bertahap mengembangkan pelayanan publik yang terintegrasi secara sistem. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan berbagai pelayanan dapat diakses dengan mudah dan efisien, khususnya pelayanan-pelayanan dasar seperti pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan, pelayanan kesehatan, dan urusan samsat.
Bapak dan Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia. Sebagai upaya pemerintah dalam percepatan transformasi digital desa diharapkan satu tersusunnya pusat data desa dan kelurahan di Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pada saat ini kami atau saya berada di ruang Comment Center Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Melalui Comment Center ini kami bisa memantau data-data yang ada di seluruh Indonesia. Kedua, mempercepat data yang akurat, valid, dan update serta dapat dipertanggungjawabkan. Tiga, menghasilkan berbagai analisis yang dibutuhkan bagi KL, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, dan masyarakat. Empat, penguatan struktur organisasi terkait dengan pendayagunaan data, dan yang kelima, terpublikasinya data desa dan kelurahan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya berharap agenda awal interoperabilitas data IDKNB dengan data Prodeskal, Fiskudes, dan Sipades berjalan dengan baik sebagaimana bentuk konsolidasi awal percepatan transformasi digital desa yang dapat menstimulasi percepatan penyusunan satu data desa, publikasi data desa maupun sistem pelayanan publik di desa. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga niat usaha kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu. Tuhan bersama kita.